Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Dian, kemudian Pak Aji mengenai tema kita yang sangat menarik di pagi hari ini, saya akan menuju ke beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai pihak-pihak yang bertugas dalam analisis dan pemeriksaan tindak pidana pajak, kepabeanan, dan juga cukai yang bertugas beberapa waktu yang lalu yang memperoleh 9 triliun uang negara yang berhasil diamankan. Tentu saja ada PPATK, kemudian ada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Dan berikutnya adalah mengenai pemanfaatan analisis dan pemeriksaan di tahun 2020 dan potensinya. Di tahun 2020 pemanfaatan analisis dan pemeriksaan tahun tersebut sebanyak 9 triliun rupiah seperti yang kami kemudian tadi bahas. Dan secara potensi yang bisa didapatkan pemanfaatan analisis dan juga pemeriksaan dari 26 jenis kejahatan. Totalnya jika kemudian diakumulasikan potensinya akan mencapai 20 triliun rupiah. Dan berikutnya adalah mengenai tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK menurut jenis perkaranya. Ini kemudian kita akan spesifik ke korupsi karena ini juga menjadi satu concern juga yang di bawah PPATK. Di antaranya adalah penyuapan sebanyak 661 kasus. Ini kami kompilasi datanya dari KPK yang dikumpulkan dari tahun 2004 hingga bulan Juni 2019. Berikutnya adalah mengenai pengadaan barang atau jasa sebanyak 205 kasus, penyalahgunaan anggaran 48 kasus, pencucian uang 34 kasus, pungutan 26 kasus, perizinan 23 kasus, dan merintangi proses KPK sebanyak 10 kasus. Saya akan lanjutkan perbincangan bersama kedua narasumber. Tadi saya sempat tanyakan pertanyaan kepada Pak Aji. Pak Aji, banyak yang dilakukan lah terkait dengan pemberantasan lah tindak pidana pajak, kepabeanan, dan juga cukai, korupsi juga demikian, TPPU, TPPT sering dilakukan, tapi kemudian ini masih sering terjadi. Belum bicara mengenai pada saat tahun pandemi. Nanti saya akan ke Pak Dian begitu ya, katanya trennya justru semakin banyak. Saya ke Pak Aji, kenapa ini banyak terjadi Pak Aji? Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya nih persoalannya bukan suatu persoalan yang mudah langsung bisa kita jawab, tapi ini juga ada persoalan-persoalan yang lebih fundamental. Pertama yang saya ingin soroti adalah bagaimana sebenarnya sistem pajak di Indonesia ini perlu diperkuat dengan basis data. Jadi kalau dalam konteks sistem pajak Indonesia yang sifatnya self-assessment, bahwa di sini otoritas pajak ini kan sebenarnya nantinya bertugas untuk bagaimana memastikan, mengawasi ya, bagaimana kepatuhan dari wajib pajak. Nah, disinilah peran dari informasi ini sangat dibutuhkan. Ya, saya juga mengapresiasi bahwa selama beberapa tahun ini sudah ada berbagai kerjasama antar lintas kementerian atau lintas lembaga dan sebagainya, atau juga sampai pertukaran informasi keuangan seperti itu. Jadi peran vital informasi dalam konteks menindak atau bagaimana mengurangi tindak pidana perpajakan itu pertama sangat krusial. Yang kedua juga kalau kita melihat adanya aspek dari sistem literasi ya, saya bisa menduga bahwa di Indonesia ini juga literasi pajak atau masyarakat melek pajak ini belum sepenuhnya juga terbentuk. Jadi dalam konteks hal-hal yang sifatnya ketidaksengajaan itu sangat dimungkinkan saja juga terjadi ya seperti itu ya. Jadi mereka lupa menyampaikan SPT atau juga lupa memasukkan informasi atas secara lengkap dan sebagainya seperti itu. Jadi ada unsur-unsur juga bagaimana literasinya. Dan juga kalau kita lihat yang terakhir, ini persoalan yang lebih struktural juga ya. Bagaimana shadow ekonomi gitu ya. Jadi kalau kita berusaha mengurai persoalan-persoalan transparansi di Indonesia, ini kita berhadapan sama yang namanya shadow ekonomi, bahwa banyak sekali aktivitas-aktivitas ekonomi yang sebenarnya sulit untuk terlacak aliran uangnya kemana dan sebagainya. Dan juga yang terakhir menurut saya juga yang juga relatif penting gitu ya, bagaimana juga sistem nanti pengawasannya. Jadi kalau kita lihat dari semisal ya, bagaimana semisal nantinya ada faktor pajak yang fiktif seperti itu, atau misalkan mereka melakukan pemungutan atau pemotongan tapi tidak disetor di kas negara. Inilah juga bagaimana sistem IT di dalam otoritas perpajakan ini juga nanti bagaimana integrasi datanya ini perlu untuk dilakukan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya persoalannya nih kenapa masih ada, menurut saya ada dalam 4 aspek tersebut.
Demikian Mas Vicky. Baik, saya ke Pak Dian. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Haji, ada shadow economy yang transaksi keuangannya sulit untuk terlacak. Ini kemudian meng-guide saya ya untuk membahas modus tindak pidana dari pajak, kepabeanan dan juga cukai. Dan tentu saja ini menjadi challenge kepada berbagai macam pihak lah ya untuk kemudian melacak transaksi keuangan di shadow economy tadi. Sejauh mana ini menjadi satu challenge yang tentu saja menjadi target yang harus taklukkan lah dari point of view PPATK setidaknya, Pak Dian. Ya, baik Pak Haji. Jadi saya sayang banyak sekali miss ya, tidak kedengaran apa yang disampaikan Pak Haji, tapi banyak yang penting tadi saya dengar. Mengenai shadow economy ini, Pak, ini kalau kemarin pada saat rapat koordinasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dihadiri oleh Bapak Presiden, Pak Presiden itu salah satu hal yang diminta kepada PPATK memang sekarang untuk menangani shadow economy, Pak. Shadow economy ini berdasarkan hasil analisis kasar yang dilakukan oleh tentu saja karena ini shadow economy ya Pak, ini kan bukan sesuatu yang recorded economy gitu. Nah ini memang berdasarkan analisis berbagai lembaga. Ini di negara berkembang itu bisa mencapai angka 20-40% dari GDP ini Pak. Ini tentu tidak sedikit ya Pak, dan ini juga not necessarily ini harus ilegal, tidak Pak. Ini ada informal ekonomi, kemudian ada yang bisa dikatakan setengah legal, ada yang illegal. Nah ini persoalan-persoalan ini tentu harus kita bedah secara tuntas. Kami sudah melakukan semacam research, sebetulnya petanya seperti apa Pak. Dari mana kita mulainya, tetapi ini memang pekerjaan ini seperti yang saya sampaikan juga kepada Presiden dalam kesempatan itu dan juga ke Bapak Menteri Sekretariat Negara bahwa penanganan shadow ekonomi itu sangat komplikasinya sangat tinggi. Maksud saya itu memerlukan keterlibatan banyak lembaga dan kementerian. Oleh karena itu memang tetapi potensi menengah ataupun mungkin jangka panjang Pak ini sangat besar Pak, karena saya kira kalau semakin kita bisa, tadi Pak Haji mention itu, semakin kita bisa menangani shadow ekonomi dengan baik, tentu saja tax ratio kita juga otomatis dengan sendirinya akan sangat meningkat signifikan, dan tentu saja implikasinya kepada growth ekonomi kita menjadi lebih besar ya Pak. Sebetulnya kalau bisa dikatakan ya potensi ekonomi Indonesia tentu saja di luar masalah COVID ini ya Pak, kalau kita asumsikan sebelum COVID itu bisa lebih besar lah Pak. Mungkin pertumbuhan kita tidak hanya stuck 5% itu ya Pak ya. Tidak seperti itu. Kemungkinan kalau shadow ekonomi bisa kita address secara lebih baik, tentu ini akan bisa membantu perekonomian nasional secara signifikan. Nah itu perspektif kita Pak. Tapi saya belum terus terang ini dalam desain kita, tetapi belum kita disclose Pak, karena memang masih memerlukan koordinasi yang intens dengan berbagai lembaga dan kementerian itu Pak Wiki. Artinya akan ada program prioritas untuk kemudian menangani shadow economy ini. Saya ke Pak Haji. Pak Haji, seberapa akseleratifkah upaya-upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan penipuan pajak, kemudian kepabeanan dan juga cukai, kemudian tindak pidana pencucian uang? Sejauh ini seperti apa? Kalau saya melihatnya ada tren yang sangat positif ya selama beberapa tahun terakhir. Jadi ini bisa kita lihat dari berbagai program yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, baik itu secara internal atau juga lintas unit di kementerian gitu ya, atau di lembaga pemerintahan. Jadi yang pertama kalau kita lihat tadi yang bagaimana pertukaran informasi ini terus dilakukan, joint operation, juga Kementerian Keuangan kan dalam hal ini juga tidak hanya dengan PPATK, tapi juga dengan unit lain, dengan OJK, dengan perbankan, dengan juga sampai di KPK juga seperti itu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sangat baik. Terus juga kalau kita lihat trennya ini juga bagaimana pengelolaan data yang lebih terintegrasi, yang tadi juga Pak Dian sudah menyampaikan mengenai tantangan shadow economy. Menurut saya itu juga nanti kita lihat ada juga yang kita sebut sebagai RUU pelaporan keuangan yang saat ini juga sedang dibahas gitu ya, atau sedang diwacanakan, dan ini menurut saya juga akan jadi game changer. Jadi dengan adanya transparansi, dengan adanya
setiap pihak di Indonesia ini melaporkan keuangannya secara clear, secara terbuka dan sebagainya, ini menurut saya nanti datanya bisa terintegrasi dan juga pengolahan datanya lebih efisien. Seperti itu ya. Jadi bagaimana menangkal adanya tindak pidana di bidang perpajakan tersebut. Jadi ini sebenarnya on the right track menurut saya, Mas Wiki ya. Jadi tinggal nanti bagaimana kita melihat implementasinya saja, dan dari berbagai rencana-rencana yang sudah diungkapkan oleh pemerintah, juga salah satu adalah komitmen meningkatkan tax ratio. Ini mudah-mudahan ya, jadi kita nanti misalkan 3 sampai 5 tahun lagi kita juga sudah punya kemandirian dalam bidang keuangan yang lebih kokoh seperti itu. Itu harapan saya. Terima kasih Mas Wiki. Baik, ada sebuah kemajuan yang signifikan belakangan lah yang dinilai dari Pak Aji terkait dengan penindakan kasus-kasus tadi. Dan salah satunya adalah yang paling kemudian penting terkait dengan integrasi data. Dari pihak-pihak yang terkait, Pak Dian, seberapa intens ini dilakukan untuk mencapai goal bersama lah? Dalam konteks yang tripartit tadi atau dalam konteks keseluruhan, Pak? TPPU. Bisa yang disampaikan oleh Pak Aji atau mungkin secara jangka panjang keseluruhan mungkin bisa disampaikan juga? Ya, secara keseluruhan begini Pak, mungkin salah satu poin Pak ya yang menjadi isu penting sebetulnya buat kita nih, khususnya PPATK dan aparat penegak hukum juga, sebetulnya adalah suatu data yang terintegrasi ya Pak mengenai tindak pidana perekonomian nih Pak. Kenapa ini menjadi penting? Ada dua hal Pak. Yang pertama tentu ini aja pertama terkait dengan masalah compliance internasional, karena Financial Action Task Force yang berbasis di Paris itu kan men-setting standard tadi 40 rekomendasi dan 11 immediate outcome itu. Salah satu poin yang penting adalah masalah data statistik. Data statistik ini. Nah, ini kan untuk supaya memudah mengukur sebetulnya apakah suatu negara itu efektif atau tidak ini di dalam membuat regulasi maupun juga dalam mengenforce regulasi ya. Di dalam konteks tindak pidana perekonomian dan tentu saja di dalamnya adalah money laundering. Nah yang kedua tentu ini adalah perbaikan governance sebetulnya. Kalau setiap lembaga ya bisa menyampaikan data secara akurat, misalnya aparat penegak hukum menyampaikan datanya secara tepat. Berapa tindak pidana yang dilakukan, berapa yang ditangani, berapa yang tidak jadi ditangani dan selanjutnya. Termasuk juga PPATK, tentu saja berapa hasil analisis yang kita keluarkan, berapa juga hasil pemeriksaan yang kita keluarkan. Nah, itu semua akan bisa kebaca untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik sebetulnya di dalam konteks menangani supaya membuat ekonomi kita lebih efisien. Kira-kira begitu Pak Wiki. Ya, masih ada satu segmen. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Bapak-Bapak dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali.